Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film horor dari Thailand. Saksikan terus ya guys. Pada sebuah perkampungan di mana orang-orang sangat mempercayai dan menyembah dewa. Tapi orang-orang yang tinggal di timur lautan mempunyai definisi dewa yang berbeda. Semua yang berbau supranatural disebut dewa. Mereka meyakini semua hal, entah itu rumah, gunung, lautan, pepohonan, ladang, itu semua pasti ada dewa yang menunggu. Di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah wawancara terhadap beberapa dukun, tim memutuskan mengikuti keseharian orang yang bernama Min, yang dikenal sang perantara dewa bayan. Dewa baik yang melindungi dan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Menurut Min, dewa yang sering masuk ke tubuhnya dipanggil Dewa Bayan, yang berjenis dan selalu memberkati warga di sana. Dewa ini jugalah yang disembah oleh orang-orang kampung. Min ini sudah menjadi perantara dewa turun-temurun dari keluarganya. Dimulai dari neneknya yang awalnya sejak lahir pun sudah dipilih Dewa Bayan sebagai medium. Setelah itu tantenya melekat lagi ke saudarinya, yaitu Noi. Tapi Noi menolak dan akhirnya melekat ke Nin. Awalnya, Nin juga menolak, tapi dia sakit parah yang susah diobati, yang akhirnya dia pasrah dan menerima songsongan itu. Selanjutnya, semua warga mendatanginya setiap hari dengan permintaan yang berbeda-beda. Saat mereka meminta bantuan, maka mereka akan membawa anggur dan ayam sebagai sesajen. Intinya, Nin bisa menyembuhkan berbagai penyakit aneh yang disebabkan oleh hal-hal gaib yang tak kasat mata. Besoknya, Nin dan tim berkendara ke rumah kakaknya Noi karena suaminya meninggal. Sepanjang perjalanan, dia mengisahkan tentang Wiloy yang meninggal karena penyakit kanker. Entah kenapa keluarga Wiloy ini berakhir dengan tragis semuanya. Dimulai dari kakeknya yang ditimpuk sampai mati oleh karyawan, pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan akhirnya ketahuan. Itulah yang membuat ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup. Sedangkan putra sulungnya tewas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sampailah mereka di rumah Wiloy. Orang-orang yang menghuni rumah itu yaitu Noi, kemudian Min putrinya, dan kakak tertua bernama Mane bersama anak dan istrinya. Sambil menunggu acara, beberapa tampak bermain kartu. Min tiba-tiba mengamuk dan memaki tamu. Katanya tamu tersebut sudah memarahinya sebagai perempuan jalang. Sedangkan si tamu merasa dari tadi dia tidak mengatakan apa-apa, cuma duduk-duduk manis aja. Akhirnya Min pun dileraikan. Setelah acara selesai, Min tampak aneh melihat ke arah sesosok nenek berpakaian putih. Setelah nenek itu pergi, Min pun tidur. Keesokan harinya, terlihat beberapa warga sedang berkumpul melihat polisi yang membawa sesosok mayat, yang ternyata mayat tersebut adalah nenek yang dilihat Min semalam. Min sendiri tampak bertingkah aneh. Melihat itu, Min pun langsung memeriksa kamar Min dan menemukan sesuatu di lemarinya. Min datang dan langsung mengusir mereka semua, termasuk si kameramen yang dari kemarin kerjaannya merekam mulu. Min menyuruh Noi memberitahu dia jika ada sesuatu yang tak wajar yang terjadi. Noi malah marah, dia yang akan mengawasi putrinya dan mengusir Min. Kameramen bertanya apa yang ditemukan di lemari tadi. Min mengatakan itu disebut wafataba, yang dipercaya orang desa sebagai penolak bala atau pengusir hantu. Kameramen yang lain menemui Min dan menanyakan dia tentang wafataba, dan jawaban Min intinya suka-suka gue. Dia juga mewawancarai Noi tentang pengalaman dulu yang ingin dirasuki Dewa Bayan. Noi berkata dia menolak dan memohon kepada Tuhan agar tidak menjadi dukun, dan takdir itu malah berpindah ke Nin. Setelah itu, di sebuah tempat, si kameramen menanyakan kepada teman Min, apakah ada yang aneh dengan Min akhir-akhir ini. Gadis itu berkata iya, dan memperlihatkan video rekaman di mana Min bertingkah seperti anak kecil dan bermain bersama anak-anak, tapi rada kasar. Keesokannya, teman-teman kantor menemukan Min yang tidur di kantor dan membangunkannya. Semua orang melihat ke arahnya karena dia tiba-tiba meneteskan darah yang banyak di kakinya. Min segera ke toilet dan membersihkan kakinya dan pulang. Noi yang melihat kondisi putrinya menemui Mani dan membicarakan Min dengannya. Menurut Mani, kondisi Min sekarang terlihat sama dengan Nin dulu, dan menyarankan Noi untuk membiarkan putrinya menjadi dukun jika memang Dewa Bayan memilihnya. Besoknya, Min terlihat sangat tidak sehat dan sangat emosional. Dia menggampar ibu-ibu yang satu angkot dengannya hanya karena si ibu memandanginya. Karena perilaku itu, Min pun dihempas dari angkot. Setelah itu, dia lanjut minum-minum sendirian, ngomong-ngomong sendiri, dan nangis sendiri. Rekaman Min selama ini diperlihatkan kepada Nin.
Besoknya, Min ke rumah Noi dengan alasan mencari gelang yang hilang. Noi membantu mencari ke atas, dan ini menjadi kesempatan Min untuk menanyai Min apakah dia pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini. Belum juga dijawab, si Noi sudah turun sambil mengomel karena dia memang tidak pernah setuju jika Min menjadi dukun, dan sebisa mungkin menjauhkannya dari hal-hal yang berbau mistis. Min pun langsung pulang permisi. Min sendiri tidak ingin menjadi dukun, tapi semakin hari dia mengeluh sakit kepala, perut, punggung terasa sakit, dan nyeri di saat berkemih. Dokter sendiri tidak mengerti penyakit apa yang diderita Min. Min bercerita setiap malam, dia bermimpi tentang seorang pria yang ditempel mantra aneh, memegang parang, 2 kaki terjuntai, lidah tebal menjilati parang, dan tangan penuh darah dengan kepala orang yang terpenggal. Kepala itu seakan ingin berkomunikasi dengan Min, tapi kalimat itu tidak terdengar. Sewaktu kerja, Min kembali terlihat tidak sehat dan segera berlari ke toilet. Dia merasa sangat kesakitan. Setelah merasa baikan, dia dipanggil atasannya. Kameramen dilarang masuk dan dia hanya merekam dari celah. Min mengamuk lagi di dalam sana dan berjalan keluar lalu pergi. Dia pergi ke gereja untuk bersiap-siap untuk acara. Lagi-lagi, Min bertingkah aneh dengan menggosok-gosok businya sampai berdarah. Waktu tampil pun dia main kasar dengan melempari penonton. Besoknya, dia berangkat ke kantor dan atasannya memanggil security untuk mengusirnya karena sebenarnya dia sudah dipecat. Atasannya mengatakan Min ketahuan melakukan hal mesum di kantor bersama seorang lelaki dari rekaman CCTV. Keadaan Min semakin menyedihkan, sedangkan ibunya terus berdoa untuknya. Min sendiri merasa ada yang tidak beres. Malamnya, sewaktu Noi pulang dari gereja, dia kaget menemukan Min yang tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi dengan penuh darah di pahanya. Min dilarikan ke rumah sakit. Min datang dan Noi memintanya untuk melakukan ritual untuk putrinya. Min berkata saat ini yang merasuki tubuh itu bukanlah Dewa Bayan, dan berjalan pergi bersama Mani. Mereka pergi ke rumah Noi dan masuk ke kamar Min. Di sana Min baru tahu bahwa Meg, kakaknya Min itu mengakhiri hidup bukan karena kecelakaan seperti kata orang-orang. Besoknya, Min pergi ke hutan dan tanpa melihat sebatang pohon yang masih menyisakan kain bekas mengakhiri hidup Meg dulu, dan Min berdoa di bawah pohon tersebut. Min sendiri sudah keluar dari rumah sakit, dan Noi berkata apapun caranya, dia akan berusaha menyelamatkan anaknya. Angin pun bertiup dengan kencangnya, di mana Min membaca doa untuk Meg agar tidak mengganggu Min. Di tempat lain, Min dibawa ibunya ke dukun lain, dan Mani pun langsung mengirim pesan kepada Nin. Sewaktu Min sedang dibikinkan ritual, Min datang dan menghentikan semua itu. Sekarang, Min dan Noi malah bertengkar, dan tiba-tiba Min menyerang ibunya sendiri. Semua orang tercengang melihatnya, termasuk dukun abal-abal ini yang ketakutan. Min berlari keluar dan Min kehilangan jejaknya. Malamnya, semua warga membantu pencarian Min, tapi nggak ketemu juga. Dalam hal ini, Min berpendapat Min dapat ditemukan hanya dengan ritual. Tapi Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu dan meminta maaf kepadanya. Malamnya, mereka mengumpulkan barang-barang Min yang berhubungan dengan jejak hantu. Segala macam barang rongsok yang disembunyikan di kamarnya, sampai pembalut bekas. Setelah itu, mereka melakukan ritual di mana Meg mengakhiri hidupnya. Seorang sopir katanya pernah melihat Min, tapi Min tidak menjawab setelah ditanyain mau kemana. Anehnya lagi, dalam rekaman video di mobil sopir, Min terlihat berjalan di depannya di saat ia memutar arah mobilnya. Entah itu video beneran atau tidak, tapi kenyataannya polisi yang mendatangi TKP tidak menemukan Min di sana. Min sendiri masih melakukan ritual yang entah sampai kapan. 1 bulan berlalu dan Min belum juga diketemukan. Min yang melakukan ritual setiap hari sepertinya mendapatkan tanda di mana telur yang dipecahkan hari itu warnanya hitam pekat. Dia merasa tertipu, di mana sekarang baru menyadari bahwa semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Meg. Min tampak berjalan ke sebuah tempat yang terbengkalai dan akhirnya menemukan Min di sana. Min segera dibawa ke rumah sakit dan Min berkata dia harus melakukan ritual lanjutan di gunung. Sesampainya dia di sana, Min berteriak histeris ketika melihat patung Dewa Bayanya yang rusak. Min sendiri tampak menyeramkan seperti orang gila. Dia sudah pasti kerasukan. Dan besoknya Min menanyakan siapa dia. Tapi Min hanya tertawa sambil melihat ke arah Min, seperti layaknya makhluk kotor yang suka berbohong. Dia menjawab, "Aku adalah Dewa Bayan." Dan tentu saja Min tidak percaya. Dia lalu berkata, "Tebak siapa aku?" dan menggila dengan merobek bajunya sendiri. Min bahkan mengarahkan tangan Mani untuk melecehkannya. Kemudian Min mengikat kepala Min dengan benang suci dan mencelupkan jarinya ke dalam segelas air. Dari jari itu mengeluarkan cairan hitam. Hantu yang merasuki Min mulai mengadu domba. Dia berkata, Min telah menjebak Min dan ingin menjadikan dukun untuk menghentikannya. Min sendiri sudah tidak terpengaruh dan terus melafalkan mantranya.
gelas pun pecah dan Min pun memuntahkan cairan hitam. Tapi Min tahu makhluk itu masih bersarang di badannya Min. Akhirnya, dia diikat dan semua disuruh keluar oleh termasuk si kameramen. Setelah itu, Min dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan. Menurut dukun itu, Min dirasuki banyak sekali arwah jahat sampai tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dukun dan Min sudah mengunjungi tempat di mana Min dulu ditemukan, yang katanya dari sanalah berbagai macam arwah berasal. Noi meminta dukun tersebut segera membacakan kitab suci untuk mengusir para arwah. Dan dukun berkata, bisa, tapi tubuh Min akan hancur. Dukun yang mengenal keluarga suaminya dulu menceritakan kisah nenek moyang Wiloy yang pernah membantai ratusan orang. Setelah itu, ada seorang pria sekarat yang mengutuk keluarga mereka sampai keturunannya. Diperparah lagi dengan Wiloy yang menikahi seorang wanita yang menolak Dewa Bayan, yang tak lain adalah Noi. Semua sudah ditakdirkan. Seseorang harus menjadi tumbal untuk menembus dosa itu, dan Min lah yang terpilih. Noi dan dukun tampaknya menyiapkan ritual dan membaca mantra. Min sendiri terlihat super kurus karena tidak mau makan dan hanya bengang-bengong saja. Setiap hari, keadaan rumah akan selalu berantakan karena ulah Min tiap malam. Kameramen berinisiatif memasang lebih banyak lagi CCTV di rumah Min. Dari rekaman itu, nampak Min sedang mengacak-ngacak barang dan langsung kabur masuk di saat mendengar suara ibunya. Setelah itu, dia kembali beraksi lagi, merangkak sana-sini seperti layaknya binatang. Bahkan buang air kecil pun di meja. Dia merusak kamera CCTV, mengacak-ngacak kulkas, dan merangkak. Suatu malam, tampak dia sedang mengendus-endus ibunya yang sedang tidur. Rekaman itu diperlihatkan kepada Noi dan Mani. Semengeri apapun itu, Noi tetap memilih untuk tetap tinggal dengan putrinya, dan yakin Min bisa disembuhkan oleh Noi. Malamnya, Min menyelinap masuk ke kamar Mani dan mengganggu istrinya. Bayi mereka menangis dan istrinya pun terbangun mengeluh sakit perutnya. Sedangkan Min sudah bersembunyi di samping lemari sambil nyengir. Keesokannya, pamannya mengunci Min di kamarnya agar tidak bisa lagi keluyuran mengganggu orang. Malamnya, Mani panik karena menemukan kepala anjing peliharaan mereka di panci. Jika dilihat dari rekaman CCTV, pelakunya sudah pasti adalah Min. Setelah mengendus piaraan, dia memakan dagingnya dan setelah itu masuk lagi ke kamar pamannya, lalu menggendong bayi mereka. Melihat itu, Mani pun panik dan segera berlari ke rumahnya. Dan benar saja, bayinya sudah raib. Pencarian pun dimulai. Singkat cerita, Mani menemukan anaknya di semak-semak dan beruntungnya masih selamat. Tak jauh dari sana, Mani yang melihat Min sedang menangis dan tiba-tiba Min berubah ganas dan langsung menyerangnya. Besoknya, Noi pergi ke rumah Min, tetapi pintu dalam keadaan terkunci dan tidak ada respon dari dalam. Noi dibantu tetangga untuk membuka paksa pintu itu. Di dalam keadaan sangat berantakan dan Min ditemukan sudah mati. Urusan Min masih terus dilanjutkan walaupun tanpa Min. Mereka menyiapkan semua keperluan yang diperlukan. Bahkan seekor kerbau pun dibawa masuk ke dalam gedung yang terbengkalai itu. Noi dibawa dengan kepala yang ditutupi kain bertuliskan mantra. Ritual pun segera dimulai. Dukun membacakan mantra, diikuti para pengikutnya. Dia menyiram darah kerbau ke altar dan memancing para arwah untuk datang. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Sedangkan di rumah, Min yang dikurung di kamarnya berteriak histeris. Noi tampak mengeluarkan darah dari tubuhnya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci lalu pingsan. Min sendiri sudah bisa berbicara dan menyuruh orang untuk membukakan pintu kamar. Salah satu kameramen mengatakan tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai. Min diam untuk beberapa saat dan tiba-tiba terdengar suara bayi. Si tante mulai panik apalagi melihat anaknya tidak berada di box dan ingin membuka pintu itu karena merasa anaknya ada di dalam kamar Min. Kameramen mencegahnya karena semua itu hanya halusinasinya dan berkata anaknya ada di box. Di gedung guci yang berisikan muntahan Noi tadi diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra. Guci itu bergetar sedangkan di rumah situasi tidak kalah menegangkannya, di mana si tante membuka pintu kamar Min. Karena itu guci tersebut berhenti bergetar dan dukun menyuruh menghentikan bacaan mantra. Dia membawa guci itu dan berdiri diam. Lilin tiba-tiba padam semua. Seseorang lalu menyalakan senter dan terlihat sekarang dukun yang kerasukan arwah dan tertawa sambil terjun bebas. Di rumah si tante bertanya kepada Min, "Di mana anakku?" Min membalikkan badan dan menirukan suara anaknya, dan langsung menikam tantenya dengan pecahan kaca. Kameramen lainnya datang ke tempat ritual dan menanyakan apa yang terjadi pada seseorang karena tempat itu tampak gelap.
Pria itu tidak menjawab dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen itu. Satunya lagi langsung kabur setelah menyaksikan adegan mengerikan itu. Di rumah kameramen, satunya lagi tewas dan tinggal satu lagi yang masih terus merekam. Min terlihat melakukan sesuatu dengan bayi itu, sampai bok bayi terlihat dipenuhi bercak darah. Kameramen yang bersembunyi akhirnya langsung disamperin oleh Min. Dan cerita lanjut ke gedung. Noi tiba-tiba tertawa dan berkata, sekarang dia merasa dewa bayang bersamanya. Dia memerintahkan ritual untuk terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam guci suci walaupun sudah pecah. Soal kameramen yang tadi kabur, dia akhirnya dikejar dan digigit orang-orang yang kerasukan arwah jahat. Walaupun penuh luka, dia masih bertahan dan membawa serta kameranya. Ada yang aneh dengan orang-orang ini, yang tadinya dengan posisi yang ingin menyerang menjadi mundur. Ternyata itu adalah karena kedatangan sang ratu setan. Di gedung, Noi melakukan ritual memasang dupa, tapi dengan posisi terbalik sambil tertawa. Seorang pengikut dukun kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Yang lain menyusul kerasukan sampai kejang-kejang. Mami juga kerasukan dan menyerang kameramen. Setelah itu dia loncat lewat jendela. Ratu setan dan lainnya sudah memasuki gedung. Kameramen satunya lagi segera bersembunyi dan terus menyalakan kamera. Sekarang Noi berhadapan dengan Min. Dia menyuruh hantu jahat segera keluar dari tubuh putrinya dan membacakan mantra. Hal itu tidak mempan dan Noi dicekik oleh Min. Selain itu, Min kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak kaki yang mendekati Min. Dia semakin menggila dengan menyiramkan bensin ke ibunya. Satu langkah lagi semua akan berakhir. Tapi perhatiannya tertuju pada si kameramen. Si kameramen dihabisi dulu. Dan setelah itu, Min benar-benar menyalakan api dan Noi pun terbakar. Cerita kembali di saat wawancara dengan Nin sebelum kematiannya. Sebenarnya, Min sudah tahu ritual yang mereka adakan itu sia-sia. Dia mengakui, sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak. Dan film pun berakhir, tamat. Dewa ataupun hantu itu sama-sama tidak terlihat. Ada atau tidaknya, itu semua ada dalam pikiran kalian sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar kalian semua tidak ketinggalan dengan cerita lainnya. Sampai jumpa.